mustawal hayat yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza duhara riba wa zina fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim adzaballahu al-hadis." Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah dan juga para pemirsa di YouTube ya, channel Syiar Malam. Pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini saya lihat dari berbagai daerah ya, dari Medan dan juga yang lainnya yang saya baca. Malam ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan eh, pertumbuhan ekonomi ya. Apakah mampu kemudian mengatasi krisis global atau pertumbuhan ekonomi betulkah merupakan solusi atas krisis global yang sekarang telah terjadi. Karena seperti yang kita bahas minggu lalu, Presiden Prabowo itu kan mencanangkan atau membuat satgas pertumbuhan ekonomi untuk mengantisipasi atau mengatasi krisis global. Nah, kemarin sudah kita lihat ya di bagian awal, yaitu terkait dengan fakta krisis global, sejarah dan kemudian akar masalah munculnya krisis global. Nah, pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan solusi ya krisis global, diawali dengan pembahasan betulkah pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi solusi atas krisis global yang mengancam berbagai negara termasuk juga Indonesia. Baik, itu saya kira Bapak Ibu sekalian topik kita malam ini ya. Saya izin share pengantar diskusi malam ini. Jadi topik kita ya masih membahas ya lanjutan pertemuan minggu lalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi benarkah merupakan solusi menghadapi krisis global. Nah, untuk membahas itu tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami gitu kan. Di sini sebelum kita membahas betulkah bahwa eh, pertumbuhan ekonomi bisa kemudian menjadi solusi terhadap krisis global yang terjadi gitu kan. Nah, dengan tentu terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi nanti kalau kita memahami eh, esensi pertumbuhan ekonomi, fakta, nah di situ kita nanti akan eh, apa istilahnya itu eh, bisa membahas atau bisa eh, memahami ya dan mengambil kesimpulan betulkah pertumbuhan ekonomi itu bisa kemudian mengatasi krisis global. Jadi pertama kita akan memahami di sini apa sih yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Supaya apa? Supaya kita melihat fakta lebih jelas, gitu kan. Sehingga dengan fakta yang lebih jelas nanti kita akan bisa menghukumi juga dengan mudah sebenarnya. Baik, kita lihat yang pertama ya terkait dengan pengertian pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kita lihat
apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Secara umum, ya, pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan atau dimaknai kenaikan output barang dan jasa suatu negara di dalam periode tertentu. Jadi ada peningkatan kapasitas barang dan jasa, ya, yang tersedia di sebuah negara. Sehingga sebuah negara itu dikatakan ekonominya tumbuh. Nah, alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan apakah ada pertumbuhan ekonomi atau tidak, yang umum digunakan itu adalah PDB, produk domestik bruto, ya kan? Real tentu karena nanti ada PDB real, ada PDB nominal. Yang dari PDB tersebut kita bisa mengetahui income per kapita atau PDB per kapita ya. Nah, rumus yang biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, PDB tahun ini dikurangi PDB tahun lalu, ya, dibagi PDB tahun lalu dikalikan 100%. Nah, produk domestik brutonya itu real ya, bukan nominal ya. Karena kalau di dalam PDB nominal, di situ ada unsur inflasi. Agar inflasi kemudian dikeluarkan, maka biasanya dihitung realnya. Dari situlah kemudian diketahui pertumbuhan ekonomi secara real. Karena kalau tidak menghilangkan unsur inflasi, bisa jadi kenaikan pertumbuhan itu sebenarnya hanya bentuk apa hanya di apa istilahnya tuh dihasilkan dari inflasi itu kan. Nilainya tumbuh tapi sebenarnya inflasi. Nah, karena itu biasanya untuk menghitung pertumbuhan itu harus dilihat PDB real, bukan PDB nominal. Nah, PDB atau juga income per kapita itu sering dijadikan dasar untuk menentukan kemakmuran sebuah negara. Artinya apa? Semakin tinggi angka PDB, itu semakin makmur negara tersebut. Ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, bagaimana contoh sederhana menghitungnya? Kalau kita menghitung PDB, ini contoh aja ya. Maaf, menghitung pertumbuhan ekonomi. PDB eh itu harus direalkan dari PDB nominal. Ini contoh ya, bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi. Misalnya PDB nominal kita Indonesia 2024 itu sebesar 22.139 triliun. Nilai yang sangat kemudian besar. Tapi kalau menggunakan PDB real dengan asumsi harga tahun 2010, ini asumsinya, PDB kita itu berada di angka 12.812 triliun ya, 8 tadi ya. Artinya kalau kita lihat selama 10 tahun berarti hampir setengahnya, 50%, 100% inflasi ya. Nah, kemudian di tahun 2025 itu PDB nominal naik ya 23.821,1 triliun, sementara PDB realnya berdasarkan harga standar harga 2010 itu adalah 13.467,6 triliun. Nah, dari situ kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Dari mana? Nah, ini ya. Peningkatan PDB real yang tadinya 12.000, kemudian 12.812, sekarang 13.467, ada selisih. Nah, selisih ini kemudian dibagi 12.812,8 triliun, maka dihasilkanlah angka 5,11. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 itu menunjukkan angka 5,11%. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada hubungan ada PDB dan income per kapita ya. Misalnya kalau kita menggunakan PDB nominal ya, nanti ya. Misalnya di tahun 2024 ya, PDB nominal itu dibagi jumlah penduduk itu adalah income per kapita ya. Jadi 2024 income per kapita
penduduk Indonesia per jiwa itu 78,6 juta per tahun. Jadi kalau per bulan berarti tinggal dibagi aja 12 gitu kan. Sementara PDB nominal 2025 itu 23.821,1 triliun. Maka kalau dibagi jumlah penduduk dihasilkan income per kapita 83,7 juta per tahun. Kalau kemudian kita turunkan dalam bentuk bulan, nah ini untuk mengukur kesejahteraan dan ketimpangan sebenarnya kita bisa lihat dari sini kan. Jadi income per kapita tahun 2025 per bulan itu 6,975 juta. Ya. Jadi 6 juta mendekati 7 juta. Ini saya kira bukan angka yang kecil itu kan. Ya. Kalau setiap jiwa penghasilannya ya itu kurang lebih 7 juta, ya, sedikit lagi 7 juta, 6,975 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 3 orang berarti 18 juta, 21 juta itu kan. Itu makmur. Makanya kalau berdasarkan PDB ini Indonesia termasuk ya negara menengah ke atas itu kan. Nanti kita lihat kritiknya ya. Nah, ini fakta ya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudian juga tidak bisa dipisahkan dengan PDB, ya PDB dan income per kapita sebagai standar untuk menentukan negara itu maju, berkembang atau negara terbelakang, negara miskin. Nah, kita lihat sekarang kritiknya itu kan. Betulkah PDB, kemudian income per kapita, termasuk pertumbuhan ekonomi, itu bisa menggambarkan kesejahteraan, kemakmuran sebuah eh, negara eh, bagi individunya, bagi penduduknya itu kan. Kalau negaranya makmur ya, karena PDB-nya tinggi. Tapi apakah individunya bisa tergambar dari situ sejahtera, kaya, dan yang lainnya? Nah, kita akan melihat ada 3 kritik ya di sini. Pertama, kritik secara filosofi terkait dengan pertumbuhan dan income per kapita. Ya. Yang kedua, kritis fakta pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya. Yang ketiga, kritik siapa sih sebenarnya yang menikmati pertumbuhan. Ya. Kita lihat yang pertama, ini pernah kita bahas di pembahasan politik ekonomi Islam. Ya. Kita bandingkan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya. Nah, karena problem ekonomi itu kelangkaan, maka solusi untuk menyelesaikan problem ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk politik ekonomi itu adalah meningkatkan produksi atau stok barang dan jasa. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ya, secara logis ya bahwa ketika sebuah negara mampu memproduksi ya barang dan jasa yang langka tadi sehingga secara total barang dan jasa itu kemudian bisa memenuhi seluruh penduduk, maka negara tersebut bisa dianggap negara yang kaya, ya. Negara yang makmur. Karena itu ukuran kemakmuran dalam sistem ekonomi kapitalis ya yang sedang kita bahas pada malam ini terkait dengan pertumbuhan tadi ya ketika tumbuh berarti kemakmuran semakin meningkat itu adalah gross national product, pendapatan nasional bruto dan atau income per kapita. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa standar ya kemakmuran ya dengan meningkatkan income per kapita, dengan meningkatkan PDB dari tahun sebelumnya sehingga tumbuh. Nah, ini sebenarnya logika kapitalis. Ya. Logika sistem ekonomi kapitalis. Dari sini kita sudah bisa paham bahwa negara kita itu bukan menerapkan sistem ekonomi Pancasila, itu bohong. Kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kenapa ya? Karena indikator terkait dengan pertumbuhan, JNP, dan kemudian income per kapita, itu adalah indikator-indikator sistem ekonomi kapitalis. Ya. Ya. Yang mungkin berbeda dengan Islam secara mendasar, gitu kan. Misalnya dalam sistem ekonomi Islam,
problem ekonomi itu adalah terpenuhinya kebutuhan individu. Setiap individu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan. Maka wujud kebijakan ekonomi atau politik ekonominya itu adalah distribusi pemerataan sumber daya alam kepada setiap individu. Ya. Artinya, ya, tidak berhenti di produksi. Ya kan, kalau pernah kita bahas, ya, kalau misalnya problem ekonomi itu adalah terpenuhi kebutuhan individu, solusinya itu distribusi atau pemerataan, gimana mau didistribusikan, gitu kan? Kalau barangnya tidak ada, pasti produksi, iya, produksi pasti, gitu kan? Karena apa yang kemudian mau didistribusikan kalau tidak ada produksi? Artinya, dalam sistem ekonomi Islam, produksi barang dan jasa itu bukan istilahnya itu tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu adalah mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada individu yang membutuhkan. Sehingga indikator sebuah negara, ya, itu dikatakan makmur kalau penduduknya, individunya mayoritas terpenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, dari sini kita bisa melihat secara sepintas tentang kelirunya itu kan, YNV atau income per kapita sebagai standar ukuran kemakmuran sebuah negara bagi individunya. Mungkin secara global iya negaranya kaya, tapi penduduknya miskin. Kenapa? Karena di situ nanti ada kesenjangan. Nah, kita lihat tadi contoh itu kan. Dengan PDB nominal Indonesia, tadi sudah disebutkan ya, di tahun 2024 itu ada 22 juta, 22 ribu, 22 139 ribu triliun. Berarti income per kapita 2024 itu sebesar 78,6 juta per tahun. Meningkat di tahun 2025, PDB dan income per kapitanya jadi 83,7 juta per tahun. Berarti income per kapita per bulan, tadi sudah saya sebutkan, itu kurang lebih 6,975 juta. Nah, dengan income per kapita seperti ini, harusnya tidak ada yang miskin. Ya. Sejahtera, gaji ASN, gaji pokok ASN, ya kan, pegawai negeri yang di atas UMR, itu rata-rata ini udah gaji golongan 4 ini. Golongan 4 gaji pokok dan tunjangan golongan 4 itu sudah nggak nyampe 6,975 ya. Karena kebetulan saya eh, berpenghasilan itu gaji pokok dan sebelum tunjangan profesi dan yang lainnya itu segini gitu kan. Dan ini saya kira kalau ini income per kapita. Kalau misalnya saya punya keluarga ya, istri dan anak, katakanlah satu orang yang punya anak satu aja tiga, itu berarti satu bulan itu dengan income per kapita kurang lebih 7 juta itu 21 juta. Harusnya tidak ada yang miskin. Ya. Bisa makmur itu kan. Tapi faktanya kalau kita lihat, nah ini kita lihat bahwa PDB income per kapita itu tidak bisa menjadi ukuran kemakmuran individu di sebuah negara. Faktanya, walaupun di Indonesia PDB-nya tahun 2025 itu 23.821 triliun atau per bulan 83,7 juta per tahun, per bulan 6,975 juta, tapi orang miskin, nah ini kita lihat ya. Orang miskin itu sangat tinggi. Angka kemiskinan, ini fakta versi World Bank, versi kemudian pemerintah Indonesia. Versi pemerintah, orang miskin itu dengan standar pengeluaran per bulan 595. Jadi kalau kita lihat tadi ini sudah jelas ya, kecacatan, kerusakan tentang income per kapita itu kan. Faktanya ya, income per kapita itu tidak menggambarkan penghasilan pendapatan individu ya. Justru dengan fakta ini kita bisa melihat misalnya versi BPS ya di tahun 2025 ini ada orang miskin dengan pengeluaran tanda pengeluaran 595.242 per bulan itu ada 24 juta. Artinya
Kalau PDB tapi income per kapita 2025 itu 6,975 juta, ini kan sangat jauh. Realitasnya 24 juta penduduk Indonesia itu pengeluarannya itu 595.242. Naik dikit ya dengan pengeluaran 1.109, jumlah penduduknya itu lebih besar lagi yang miskin, 171 juta. Artinya apa? Secara filosofi kita bisa melihat bahwa income per kapita PDB tidak menggambarkan kemakmuran individu di sebuah negara. Karena tadi Indonesia PDB-nya tinggi, Indonesia income per kapitanya tinggi, realitasnya justru banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Versi BPS tadi 24 juta, versi World Bank itu ada 171 juta. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Kritik bahwa ternyata PDB income per kapita itu tidak menggambarkan ya kesejahteraan individu di sebuah negara, hanya menggambarkan pendapatan bruto ya, masyarakat secara total di negara tersebut. Ya. Nah, lalu kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi ya, kritik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya, itu 5,1 tadi ini kan. Apa yang kemudian menyumbang ya pertumbuhan ekonomi? Pertama ternyata yang dominan itu adalah kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu mendorong konsumtif. Ya. Misalnya ya, itu ada gaji ke-13 dan THR ASN. Ada subsidi transportasi, ada penebalan bansos untuk KPM ya. Kemudian percepatan belanja APBN. Nah, ini adalah faktor yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi ya. Sementara yang lainnya ditopang juga oleh ekspor non migas naik 6,2%, konsumsi rumah tangga tetap kuat, investasi di sektor prioritas ditingkatkan. Ya. Kemudian termasuk juga di sini disebutkan ada kebijakan BI yang juga mendorong tumbuhnya perekonomian. Nah, ini kita lihat dengan BI rate 5,25% ya. Kemudian BI melakukan kebijakan pelonggaran likuiditas untuk perbankan, maka ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi 2025 masih cukup tinggi, yaitu tadi 5,11%. Nah, selain itu, kalau kita perhatikan yang cukup dominan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah utang. Jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di 2025 itu adalah berasal dari utang. Kenapa? Karena utang membengkak. Jadi utang 2025 ya, utang pemerintah misalnya mencatat ya emisi utang baru itu 736,3 triliun yang setara dengan 94,9% target pembiayaan utang, hampir 100% ya kan, yaitu 775,9 triliun ya. Nah, sementara posisi utang akhir ya, pemerintah di per 31 Desember itu 9.637,9 triliun. Rasio utang terhadap PDB itu berada di level 40,46%. Nah, jadi ini yang pertama itu kan fakta bahwa yang kedua ya tadi bahwa income per kapita tidak menggambarkan kemakmuran kesejahteraan rakyat ya. Yang kedua, sumber eh, pertumbuhan ekonomi ternyata juga tidak berkualitas. Salah satunya yang terbesar itu dari konsumsi dan kemudian yang kedua dari utang gitu kan dari data ini. Nah, sehingga banyak yang kritik tadi itu kan bahwa dengan fakta pertumbuhan ekonomi tinggi tapi ternyata data-datanya seperti itu banyak kemudian dikritik ya. Sehingga kemudian dipertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi itu berkualitas atau tidak.
Nah, semua beberapa pengamat ekonomi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun tinggi itu tidak berkualitas. Nah, apa indikasi atau indikator bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu kemudian berkualitas? Ini berdasarkan standar kapitalis juga ya. Sistem ekonomi kapitalis maksudnya. Ada tiga yang menjadi indikator apakah sebuah negara pertumbuhan ekonominya itu berkualitas atau tidak, kan? Indikator yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mampu mengentaskan kemiskinan. Makanya secara konsep kapitalis, apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan membuat Satgas Pertumbuhan Ekonomi dengan mengejar target sampai 8%, mungkin harapannya bisa mengentaskan kemiskinan. Ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga bisa dilihat dari serapan tenaga kerja. Kalau pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, maka pertumbuhan dianggap berkualitas. Ya. Kalau pertumbuhan tinggi tapi kemudian serapan tenaga kerja sedikit, berarti pertumbuhan itu kemudian tidak berkualitas. Dan yang ketiga itu adalah pemerataan pendapatan. Ya. Apakah pertumbuhan itu diikuti dengan pemerataan atau tidak? Nah, inilah indikator eh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dari sisi konsep aja pertumbuhan ekonomi tadi sudah jelas tidak menggambarkan kemakmuran individu, apalagi ketika pertumbuhan ekonominya tidak berkualitas, gitu kan. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2025 tadi, itu kan? Kalau kita lihat eh, tadi tidak menunjukkan eh, pertumbuhan yang berkualitas. Pertama apa? Tadi orang miskin bukan berkurang, malah kemudian meningkat. Turun itu karena standarnya ada diturunkan, ya kan? Atau gurauan teman saya itu kemiskinan turun, turun ke anak cucu gitu kan. Artinya turunnya itu bukan jumlahnya, menurun kemiskinan itu kepada anak cucu. Kenapa? Ya karena faktanya jumlah orang miskin semakin bertambah. Ketika ada penurunan itu rekayasa angka gitu kan. Dengan menurunkan standar kemiskinan. Ya, salah satunya pengeluarannya yang tadi diturunkan. Nah, ini fakta. Berarti ketika kemudian jumlah angka kemiskinan malah tetap bahkan bertambah, berarti pertumbuhan itu tidak berkualitas. Yang kedua, dilihat dari sisi indikator serapan tenaga kerja. Ya, dari sisi serapan tenaga kerja, ternyata di 2025, 2026 ya, PHK terus kemudian terjadi. Ya. Jadi harusnya itu kan kalau ada pertumbuhan ekonomi ya, walaupun mungkin ada yang PHK, ada juga yang kemudian serapan, tapi yang terserap lebih besar dibandingkan dengan yang PHK. Tapi faktanya di 2025 itu terjadi gelombang PHK ya, yang menyentuh di angka 88.000 orang. Ya. Nah, sementara IMF kemudian juga mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang kedua penganggurannya tertinggi di Asia. Artinya kalau kita lihat selama ini yang kita bangga-banggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tinggi, tapi ternyata tidak relevan atau tidak sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Faktanya justru Indonesia itu negara yang paling tinggi penganggurannya di tempat yang kedua di Asia gitu kan. Nah, itu dari indikator yang kedua. Jadi indikator kemiskinan ternyata menunjukkan bahwa pertumbuhan walaupun tinggi itu tidak berkualitas karena orang miskin masih banyak. Dari sisi juga serapan tenaga kerja juga minim, itu kan sangat sedikit, ya. Dan ini terbukti di tahun 2026, ya, itu gelombang PHK masih terus berlanjut, ya. Walaupun dengan alasan ada tekanan industri dan impor, ya. Nah, jadi
berdasarkan data yang bisa kita lihat, ini Januari ya, yang ke-8 sampai Maret 2026, ya, ini pengangguran bertambah. Jumlah terdampak PHK bertambah lagi menjadi tambah 8.389. Wilayah yang tertinggi itu ada di Jawa Barat ya, karena banyak pabrik gitu kan. Itu ada sekitar 1.721. Nah, tren bulanan meskipun angka kumulatif tinggi, laporan menunjukkan tren jumlah PHK menurun sebenarnya, tapi ya tetap ya angka pengangguran masih terus kemudian bertambah tinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Ya. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat pemerataan, apalagi kalau kita lihat angka pemerataan berdasarkan data yang dirilis yang terbaru di 2026 oleh LSM Selios, dia menunjukkan angka ketimpangan itu makin parah, gitu kan. Jadi di hasil rilis Selios ini menyebutkan 50 orang terkaya di Indonesia hartanya sama dengan 4.651 triliun, melebihi APBN, gitu kan. Setara jumlah ini dengan milik 55 juta rakyat. Bayangkan, harta 50 orang ini sama dengan harta 55 juta rakyat Indonesia kalau dijumlahkan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang makin tajam. Sementara tadi disebutkan menurut standar kapitalis ini juga bahwa salah satu indikator pertumbuhan ekonomi itu berkualitas kalau ketimpangan itu kemudian semakin rendah. Tapi faktanya ini semakin tinggi gitu kan. Dan kalau kita perhatikan apa yang menyebabkan eh, terjadinya akumulasi kekayaan di kelompok tertentu. Nah, ternyata sektor yang menunjang ya yang menyebabkan orang kaya kemudian semakin kaya, terjadi kesenjangan yang tinggi, itu adalah 58% itu dikontribusikan oleh penguasaan terhadap sektor energi dan ekstraktif. Artinya apa? Energi ini tambang, batu bara ya, nikel dan yang migas juga ya. Kemudian yang lainnya gitu kan. Artinya ya liberalisasi eh, pengelolaan sumber daya alam menjadi penyumbang terbesar ya terwujudnya ketimpangan ekonomi gitu kan. Bahkan saya lihat memprediksi tanpa ada perubahan struktural, kebijakan struktural, di tahun 2050 kekayaan 50 orang ini akan sama dengan kekayaan milik 111 juta penduduk. Artinya kesenjangan ekonomi itu semakin lebar gitu kan. Nah, jadi berdasarkan tiga indikator ini kalau kita lihat maka ya kualitas pertumbuhan ekonomi itu sangat eh, rendah gitu kan. Jadi orang miskin masih tinggi itu kan. eh, Ketimpangan juga masih tinggi itu kan, dan juga tadi itu kan ada monopol pengangguran juga eh, masih tetap tinggi, bahkan terus menunjukkan gejala deindustrialisasi itu kan, atau PHK ya yang besar-besaran di berbagai sektor atau pabrik gitu kan. Nah, ini adalah fakta yang kedua gitu kan, yang menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi ternyata kalau dikonfirm dengan data-data real itu menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi gitu kan. Sehingga eh, kita juga ambil kesimpulan kalaupun ada pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas. Nah, ini kita lihat ya sumber ketimpangan salah satunya itu adalah monopoli sumber daya alam akibat kebijakan liberalisasi. Ini sudah saya sampaikan berulang kali supaya kita sadar ya bahwa sumber ketimpangan itu yang paling dominan itu adalah kebijakan
yang bertumpu kepada sistem kapitalis, yaitu liberalisasi kepemilikan sumber daya alam. Ini data-data yang menunjukkan bahwa terjadinya monopoli sumber daya alam, mulai pertambangan, telekomunikasi, perkebunan sawit, dan yang lainnya hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Contoh lain, Cina menguasai 70% nikel di Indonesia, kemudian swasta menguasai lahan sawit, ya, di mana hampir 53% lahan sawit yang ada di Indonesia itu hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat di bidang perkebunan, ya kan. Nah, ini juga semakin mengokohkan bahwa eh, pertumbuhan ekonomi yang eh, didapatkan itu sangat-sangat tidak berkualitas, gitu kan. Nah, ini data-data yang sama itu kan, monopoli eh, swasta terhadap sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum dalam pandangan Islam itu kan. Nah, yang terakhir kritik, siapa sih sebenarnya yang menikmati pertumbuhan? Ya. Pertumbuhan tinggi, tapi kok tadi orang miskin tetap banyak, ya. Pengangguran kemudian malah bertambah, gitu kan. Ketimbangan kemudian semakin tinggi, gitu kan. Nah, ternyata pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh dua kelompok manusia ini. Yang pertama, para kapitalis itu sendiri, dan yang kedua, agen kapitalis yang ada di kekuasaan. Ini contoh, ya kan? Misalnya para kapitalis, ya ini contoh aja, ini udah lama itu kan. Harga apa hasil penjualan batu bara misalnya, ya itu kan hanya dimiliki oleh kelompok orang. Ya. Kemudian juga tadi raksasa 25 perusahaan raksasa menguasai 25%, separuh lahan sawit. Kemudian Cina menguasai 90% nikel Indonesia. Per tahun keuntungan yang mereka dapatkan 450 triliun. Ini kan luar biasa itu kan. Artinya Indonesia yang masih kaya dengan sumber daya alam, tapi masih tetap terjajah, ya kan. Kenapa? Ya karena tadi adanya monopoli dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Nah, terakhir, ini yang menjadi topik diskusi kita, berdasarkan data-data tersebut, ya, bisakah ya, pertumbuhan ekonomi itu menjadi solusi atas krisis global? Jelas nggak akan bisa. Dan bukan dengan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi krisis global. Tapi apa? Dengan cara menerapkan syariat Islam, ya, sebagai solusi untuk mengatasi krisis global. Kenapa harus kemudian dengan syariat Islam yang diterapkan di bidang ekonomi atau sistem ekonomi Islam? Karena kalau kita lihat akar masalah krisis global, ya, akar masalah ketimpangan yang terjadi itu karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis, gitu kan. Nah, apa buktinya? Kita refresh kembali ya di pertemuan minggu lalu, ya kan, bahwa eh, sistem ekonomi kapitalis ya ini merupakan akar masalah krisis global. Ya. Jadi mulai dari riba sebagai fondasi ekonomi, ya, kemudian pasar modal dan berkembangnya sektor ekonomi non-real, kemudian sistem moneter tidak berbasis emas dan perak, sudah kita bahas kemarin, dan adanya privatisasi atau liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Inilah yang menyebabkan secara faktor internal substansial itu terjadinya krisis global. Jadi kenapa ketika di negara menjadikan 4 poin ini, riba sebagai fondasi ekonomi, kapitalis memang menjadikan riba sebagai fondasi ekonomi, seperti yang pernah kita bahas. Sehingga mengakibatkan fenomena bubble ekonomi, sektor real tidak berjalan secara normal. Yang kedua, pasar modal dan berkembangnya sektor ekonomi non-real ini memunculkan ya fenomena baru terkait dengan transaksi, termasuk pasarnya, ya, di mana di Amerika Serikat pasar uang itu seharinya 1,5 triliun, sementara sektor real itu hanya 6 triliun itu per bulan.
ini menunjukkan kesenjangan ya antara sektor real dengan sektor non real ya. Belum sistem moneter tidak berbasis emas dan perak dan juga dari sini kemudian muncul fenomena yang pernah kita bahas minggu lalu, mata uang kuat dan mata uang lemah ya. Mata uang kuat kemudian mendominasi mata uang negara-negara berkembang. Dan yang keempat, akar masalah krisis itu adalah krisis global adanya privatisasi, liberalisasi, pengelolaan sumber daya alam. Karena akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalis, maka kalau kita menggunakan akal sehat, ya, maka solusinya itu adalah campakkan sistem ekonomi kapitalis, terapkan kemudian sistem ekonomi Islam secara kafah. Apa? Ada empat ini, ya, 4 poin lah terkait dengan inti dari sistem ekonomi Islam itu. Yang pertama, sistem ekonomi Islam itu menjadikan akidah Islam sebagai landasan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi haram pembangunan ekonomi berbasis riba dan utang, kemudian haram berkembangnya sektor non-real di dalam perekonomian. Kemudian Islam mewajibkan ya sistem moneter itu berbasis emas dan perak, ya, di mana uang itu adalah emas dan perak atau berbasis emas dan perak. Kemudian emas dan perak juga sebagai standar dalam perdagangan internasional. Kemudian ditopang oleh pengaturan kepemilikan, di mana barang dan jasa dalam sistem ekonomi Islam itu ada yang masuk dalam kategori milik individu, milik umum maupun milik negara. Dan haram menyerahkan kepemilikan umum itu kepada swasta. Dan terakhir tadi penerapan politik ekonomi Islam. Inilah solusi global ya terkait dengan krisis ekonomi. Bukan dengan meningkatkan pertumbuhan, bukan. Tapi dengan mengganti ya sistem ekonomi kapitalis, paradigma sistem ekonomi kapitalis dengan kemudian sistem ekonomi Islam. Itu merupakan solusi tuntas ya untuk bisa terhindar dari krisis global, ya kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ya, fakta ini solusinya tadi ya menunjukkan bahwa dengan politik ekonomi Islam, ya, salah satu kuncinya itu adalah adanya eh, pembagian kepemilikan, ada milik individu, milik umum, milik negara, yang semuanya masing-masing memberikan kontribusi terhadap APBN, ya. Inilah yang membuat kemudian sistem ekonomi Islam itu kemudian bertahan dan memang bisa menjadi solusi, ya. Dengan apa? Dengan tadi satu aspek saja, misalnya kepemilikan ini diatur sesuai dengan syariat Islam dan milik individu, milik jamaah dan milik kemudian negara dalam bentuk eh, barang-barang tertentu, ya. Semuanya itu kemudian nanti memberikan kontribusi terhadap Baitul Mal. Nah, jadi eh, kalau kita bicara terkait dengan krisis global, maka solusinya ya tidak lain adalah menerapkan syariat Islam secara kafah di bidang ekonomi yang termasuk di dalam itu menyeret juga ya sistem politiknya. Karena nggak bisa dilaksanakan secara sistem ekonomi ya, secara tuntas, kafah, kalau sistem politiknya itu kemudian tidak sejalan. Ya. Makanya solusi terhadap krisis ekonomi global itu bukan dengan meningkatkan pertumbuhan, tapi yang paling penting itu adalah mewujudkan prinsip dan paradigma ekonomi ya yang didasarkan kepada syariat Islam. Ya. Jadi menjalankan politik ekonomi Islam. Kepala negara itu akan mengakhiri nanti dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Khilafah atau kepala negara dalam Islam juga tidak akan mentolerir berkembangnya sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Ya. Kepala negara atau seorang khalifah juga akan membenahi sistem kepemilikan
sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kelima, khilafah atau sistem khilafah akan mengelola sumber daya alam secara adil. Nah, inilah saya kira solusi tuntas krisis global. Bukan dengan hanya pertumbuhan, gitu kan. 5 poin ini, kalau ini kemudian dilaksanakan, pasti ampuh ya untuk mengatasi krisis global. Cuman tadi ya solusi ini itu nggak bisa dilaksanakan kalau negaranya tidak menerapkan syariat Islam secara kafah. Kenapa? Karena 5 poin ini itu meniscayakan sebenarnya syariat Islam dikelola atau kemudian dijalankan secara kafah. Inilah solusi tuntas untuk mengatasi ya krisis global yang sering berulang kali terjadi gitu kan. Selama kemudian tidak menggunakan solusi fundamental dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di berbagai sektor itu kan, maka ya ekonomi akan membawakan kesejahteraan itu ironis atau utopis itu kan. Kenapa? Karena ketika aturan tidak dijalankan sesuai dengan aturan Islam, secara itikad, secara keyakinan, pasti itu akan menimbulkan fasad, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu barangkali ya, Ustaz Baskoro ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan solusi krisis global bukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi solusinya itu adalah menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah dengan mencabut akar masalah munculnya kemudian krisis global, yaitu diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Itu barangkali, terima kasih ya. Kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukur Ustaz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, pertumbuhan ekonomi, benarkah solusi menghadapi krisis global, sesi 2. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan, mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya kolom komentar bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung silakan. Ya, karena belum ada yang bertanya, kita bisa beralih ke kolom komentar. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Hasna Johan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa alasan pemerintah menaikkan standar kenaikan taraf hidup masyarakat? Sebab tidak sesuai dengan fakta bahwa negeri kita ini masih banyak masyarakat miskinnya. Jazakallah khairan kasiran penjelasannya Ustadz. Ya, mungkin salah tangkap ya. Justru yang dilakukan oleh pemerintah itu menurunkan standar kemiskinan. Tadi ya, jadi di data terbaru itu ya, standar orang dikatakan miskin itu jadi turun ya. Kalau sebelumnya ini kan saya lupa ya, penghasilannya itu dulunya itu sekarang itu kan tadi sangat ini ya, eh, sangat kecil ya. Jadi 599.000 tadi ya. Kalau kita lihat kan. Yang sebelumnya itu lebih tinggi dari itu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat justru sebenarnya kenapa kemudian dirubah standarnya itu justru tadi untuk mengurangi jumlah miskin ya kan. Jadi ada perubahan. Jadi bukan.
bukan menaikkan standar, justru menurunkan standar orang miskin dari sisi penghasilan ya. Sehingga akhirnya jumlah apa istilahnya itu jumlah orang miskin itu kemudian menurun ya. Jadi kalau kita lihat, bentar saya cari datanya ya. Nah, kalaupun ini bicara ininya ya, bicara realitasnya, ya memang secara angka mungkin naik gitu kan, tapi secara hakikat itu turun. Kenapa? Karena ada faktor inflasi misalnya itu kan. Betul mungkin secara apa istilahnya itu eh angka memang itu selalu mengalami kenaikan ya. Misalnya kalau kita lihat ya, berdasarkan data BPS ya, betul memang garis kemiskinan itu naik ya dari sisi jumlah nominalnya ya. Tapi kan kalau lihat eh, apa istilahnya itu realnya itu belum tentu itu kan. Misalnya ya, September 2023 misalnya angka kemiskinan itu ya itu berada di angka eh, 550.458. Kemudian Maret 2024 itu 582 dan September 2002. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi itu 595.242 ya. Nah, sehingga tapi dari sisi daya beli memang menurun ya kan. Kenapa? Karena di situ ada inflasi yang luar biasa. Jadi lalat betul ya. Jadi memang secara nominal ya standarnya itu dinaikkan, tapi sebenarnya secara real itu bisa jadi turun ya kan. Kenapa? Karena ada faktor inflasi gitu kan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan eh, jumlah orang miskin itu seolah-olah menurun ya kan. Ya. Jadi memang eh, ya istilahnya politik lah itu kan. Bahasanya itu politik, sehingga pernah saya sampaikan kan ada berdusta dengan data statistik gitu kan. Ya. Berbohong dengan data statistik gitu kan. Yang dikutak-atik itu datanya itu kan. Bukan kemudian realitasnya ya. Makanya tadi ya, jadi fakta justru masyarakat miskin itu semakin banyak, tapi dianggap kemudian berkurang. Kenapa? Karena yang dikutak-atik itu standarnya. Bukan kemudian orang miskinnya kemudian ditingkatkan penghasilannya, tapi standarnya yang kemudian dikutak-atik terkait dengan Indonesia. Itu ya barangkali ya, Mbak Hasna ya. Ya, Alhamdulillah semoga menjawab pada Ibu Wasna Johan. Berikutnya dari Ustadz Azhar. Ustadz sepintas mendengar penjelasan Ustadz malam ini seakan-akan sistem ekonomi Islam itu anti terhadap konsep pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh sistem ekonomi kapitalis. Lantas bagaimana Islam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam sistem Islam, Ustadz Sukron? Ya, jadi memang kalau kita lihat betul Islam itu memang kontras atau kemudian anti ya, anti atau tidak sejalan dengan konsep yang digagas terkait dengan pertumbuhan ekonomi eh, dalam sistem kapitalis. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat ya, eh, pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh sistem ekonomi kapitalis itu kan untuk menjawab eh, problem ekonomi kelangkaan. Maka, walaupun terjadi pertumbuhan, fokusnya itu bukan untuk mensejahterakan individu, tapi fokusnya itu hanya menyediakan barang aja gitu kan. Itu yang pertama itu kan.
Yang kedua, pertumbuhan dalam sistem ekonomi kapitalis itu kan bukan pertumbuhan real nih kan, tapi pertumbuhan yang ditopang oleh eh, sektor real maupun sektor non real, gitu kan. Sementara kalau pertumbuhan itu kemudian terjadi di sektor non real, yaitu nggak akan eh, memberikan dampak terhadap tadi pengentasan kemiskinan, ya kan, atau juga penyerapan tenaga kerja itu kan. Kenapa? Karena tadi ketika kemudian pertumbuhan itu didapatkan dari sektor real maupun sektor non real ini kan, maka akan meniscayakan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Tentu ini tidak sejalan, tentu berbeda dengan Islam. Islam hanya menghitung pertumbuhan itu tidak, karena memang di dalam Islam nanti tidak ada pertumbuhan uh, yang berasal dari sektor non real. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi Islam itu diharamkan ya keberadaan sektor ekonomi non real, yaitu menjadikan riba sebagai dasar ekonomi, transaksi ekonomi. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian seolah-olah anti pertumbuhan yang digagas kapitalis? Pertumbuhan yang kemudian digagas dalam sistem kapitalis kan tidak tidak memperhatikan halal dan haram. Produk apapun, ya, baik sektor real, ya, juga kalau itu kemudian bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi itu akan digarap. Sementara di dalam Islam, pertumbuhan ekonomi itu ya bukan hanya sekedar menghilangkan atau fokus pada sektor ekonomi real ya, tapi juga dia akan melarang ya transaksi-transaksi ekonomi yang memperjualbelikan barang yang diharamkan. Artinya tumbuhnya eh, pertumbuhan ekonomi di dalam Islam itu tumbuh dari sektor yang halal, transaksi yang halal itu kan, maupun juga dari barang yang halal kan. Sementara sistem kapitalis tidak peduli terhadap itu. Jadi itu yang saya kira yang membedakan ya antara pertumbuhan menurut sistem ekonomi Islam dengan pertumbuhan berdasarkan sistem ekonomi kapitalis. Jadi sebenarnya eh, bukan anti, memang filosofi ekonominya beda gitu kan antara Islam dengan kapitalis sehingga meniscayakan ya perbedaan juga dalam eh, kebijakan dan juga praktek yang dilaksanakan. Misalnya itu kan bisa aja di dalam sistem ekonomi kapitalis itu tumbuh ya. Tapi tadi tumbuh dari utang ribawi, tumbuh dari industri misalnya pornografi dan pornoaksi gitu kan. Tumbuh dari ya penjualan barang-barang yang diharamkan, industri miras misalnya. Nah, jelas ini di dalam Islam itu enggak dilarang gitu kan. Jadi intinya memang ya ya filosofinya beda ya, karena beda ya berseberangan, karena berseberangan ya otomatis ya kan seolah-olah ya memang konsep pertumbuhan ekonomi kapitalis itu kemudian bertentangan atau lawan dari konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam itu kan. Kenapa? Ya karena fondasi ekonominya antara sistem kapitalis dengan ekonomi Islam itu berbeda. Itu yang pertama itu kan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika tadi disampaikan bahwa Islam tidak semata-mata menjadikan ukuran kemakmuran itu dengan income per kapita, lalu bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam sistem Islam itu sederhana dan realitas, ya kan? Tadi di dalam sistem ekonomi kapitalis, ukuran kemakmuran sebuah negara itu hanya dilihat dari pendapatan bruto gitu kan, atau income per kapita. Padahal faktanya income per kapita tidak menggambarkan pendapatan individu. Ya, jadi bahasa sederhana saya itu sering katakan income per kapita itu adalah pendapatan
konglomerat ditambah dengan pendapatan wong melarat dibagi dua. Artinya apa? Income per kapita itu ya semu itu kan. Kenapa? Ya, karena ya pendapatan yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Tadi misalnya kan data menunjukkan income per kapita Indonesia itu tahun 2025 itu berada di angka 6.975.000. Tapi kenyataannya ya ada 24 juta penduduk Indonesia yang pengeluaran untuk makannya itu hanya sebatas 595.000. Ini kan tidak sejalan dan nggak mungkin kalau orang itu banyak uang, pendapatannya 6 juta, dia hanya kemudian pengeluaran untuk konsumsi dan yang lain-lain itu 595.000, pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan yang lainnya total pengeluaran dan itu nggak realistis itu kan. Kecuali kalau memang terpaksa karena miskin tadi gitu kan. Nah, itu saya kira ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Islam mengukur kesejahteraan masyarakat? Jadi, ketika berbicara tentang kesejahteraan, Islam tidak mengukur kesejahteraan masyarakat, tapi mengukur kesejahteraan individu. Ya. Jadi kalau bicara kesejahteraan yang dilihat itu individu bukan masyarakat, bukan global, ya kan. Kenapa? Karena kalau bicara tentang kesejahteraan masyarakat, ya itu tadi ya ini akan tertipu. Masyarakatnya penghasilnya tinggi, tapi ternyata di dalamnya itu kemudian ada ketimpangan. Nah, karena itu di dalam Islam kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat, indikatornya itu adalah kesejahteraan setiap individu, ya. Yang otomatis kalau setiap individu sejahtera, masyarakat juga akan sejahtera. Ya. Makanya kalau kita bicara dalam hadis-hadis Rasulullah, gitu kan, ketika berbicara terkait dengan kesejahteraan, ya, maka yang ditunjukkan oleh hadis itu bukan komunitas, tapi individu, ya. Misalnya itu kan, dalam salah satu hadis menyebutkan barang siapa yang bangun pagi hari-hari, ya, sehat badannya, ada makanan yang dia makan, punya pakaian, maka seolah-olah dunia ini sudah menjadi miliknya. Artinya apa? Ini basic need itu kemudian terpenuhi. Jadi individu dia badannya sehat, berarti terkait dengan jaminan kesehatan, kemudian punya pakaian, punya kemudian ini makan, ya udah gitu kan. Nah, artinya indikatornya itu bukan kolektif kalau bicara kesejahteraan, tapi indikatornya itu adalah pemenuhan setiap individu. Oke. Itu ya, jadi misalnya gini gitu kan, ketika individu membutuhkan untuk bisa makan, ya, ya, misalnya sehari ya 1 kilogram beras ya untuk keluarga lah misalnya ya. Nah berarti ya setiap individu itu punya itu. Itu indikator terpenuhinya kebutuhan pokok. Jadi setiap individu di tiap keluarga lah katakanlah ya, tiap keluarga itu punya beras. Nah, beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis tidak melihat individu. Yang penting di masyarakat itu tersedia sejumlah beras untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Tidak peduli itu kan. Apakah memang individu faktanya bisa mendapatkan beras itu atau tidak. Ya. Kenapa? Karena yang diukur dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat, bukan kemakmuran kesejahteraan individu. Nah, itu bedanya itu kan. Jadi di dalam Islam, standar kemakmuran, standar kesejahteraan di dalam masyarakat itu adalah ketika setiap individu itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Makanya keras sekali kan ancaman di dalam hadis itu ya. Dalam sebuah hadis misalnya tentang jaminan pemenuhan kebutuhan individu itu. Jadi dalam hadis itu disebutkan barang siapa di suatu kampung yang
di pagi hari itu ada orang yang kelaparan, maka sungguh masyarakat tersebut sudah melepaskan dirinya dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lagi-lagi kalau bicara terkait dengan kesejahteraan ekonomi itu kan lihatnya itu individu bukan kebutuhan bersama, bukan totalitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi setiap individu memang eh, memiliki itu gitu ya. Itu ya barangkali ya eh, dari pertanyaan Bung Azhar ya. Ya, Ustadz Azhar. Ya, berikutnya dari Ibu Alma. Izin bertanya Ustadz, adakah versi pertumbuhan ekonomi dalam politik ekonomi Islam? Ya, ini sepertinya Iya, sama. ya pasti ada. Karena ketika tadi kan kalau kita lihat ya, ketika eh, solusi ya, eh, ini kita lihat kan dari politik ekonomi tadi kan, politik ekonomi Islam itu ya berangkat dari problem ekonomi itu adalah terpenuhinya setiap individu kebutuhan pokok. Ya. Solusinya itu distribusi itu kan. Ya. Indikator kemakmurannya itu setiap individu bisa makan, punya pakaian, ya, punya rumah, gitu kan. Nah, ketika bicara tentang strategi politiknya itu adalah distribusi, berarti kan harus ada barang jasa yang didistribusikan. Ketika harus ada barang dan jasa yang didistribusikan, harus tumbuh, ya, ekonomi itu, ya, sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. Misalnya, kalau sekarang jumlah penduduk itu adalah 100 orang misalnya, atau 100 juta, tahun depan misalnya tambah 10% penduduk tumbuh misalnya, maka ya ekonomi juga harus tumbuh. Ya, karena kalau ekonomi enggak tumbuh, maka akan terjadi ketimpangan, akan terjadi kemudian tadi krisis gitu kan. Jadi Islam mengenal pertumbuhan ekonomi, ya. Tapi pertumbuhan ekonomi Islam tadi ya dalam pandangan Islam pertumbuhan ekonomi yang di backup dari sistem real, sistem ekonomi real maksudnya ya. Eh, yang kedua, memperhatikan halal dan haram dalam transaksi ekonominya. Dan yang ketiga, fokus juga distribusi pemerataan hasil pertumbuhan tersebut untuk setiap individu. Makanya fokusnya di dalam sistem ekonomi Islam itu bukan pertumbuhan. Fokusnya itu adalah pemerataan. Nah, ketika kemudian fokus pemerataan pasti harus tumbuh. Nggak mungkin ada yang bisa diratakan kalau tidak ada pertumbuhan. Nah, nah konsep pertumbuhannya itu berarti apa? Pertumbuhannya real, pertumbuhannya halal, gitu kan? Dan juga diikuti dengan distribusi atau pemerataan. Itu pertumbuhan ekonomi dalam politik ekonomi Islam yang intinya itu pertumbuhan itu adalah untuk eh, pemerataan, pertumbuhan itu untuk kesejahteraan individu, bukan hanya semata-mata berhenti di tumbuh, berhenti di produksi, itu kan. Nggak peduli kemudian apakah hasil produksi, hasil tumbuh tadi bisa dinikmati oleh individu atau tidak, ya. Nah, kapitalis kan seolah-olah berhenti di pokoknya selesai produksi, ya. Sementara ya distribusinya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, itu yang keliru gitu kan. Itu ya barangkali dari Mbak Alma itu ya. Ya, Alhamdulillah sudah menjawab Ibu Alma. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Ustadz Azhar. Kalau begitu Ustadz, apakah Islam punya garansi bahwa sistem ekonominya merupakan satu-satunya sistem yang bisa ditawarkan pada dunia saat ini, terbebas dari krisis ekonomi maupun krisis keuangan? Iya, kita harus memisahkan jenis krisis ya, baik krisis ekonomi maupun krisis keuangan. Krisis ekonomi ataupun krisis keuangan itu ada dua jenis ya. Ada krisis yang sifatnya sistemik ya, yang muncul dari sistem ekonomi ya, atau yang disebut dengan krisis eh, sistem disebabkan oleh sistem ekonomi. Ada yang krisis alami.
Nah, krisis alami itu nggak bisa dihindarkan, pasti akan ada. Yang dijamin oleh Islam tidak akan ada krisis itu krisis yang sifatnya sistemik, ya. Krisis yang sumbernya itu adalah penerapan sistem ekonomi. Jadi ketika sistem ekonomi Islam diterapkan, pasti terbebas dari krisis sistemik. Tapi kalau krisisnya non sistemik, alamiah, ya itu mungkin aja terjadi. Karena pada masa Islam juga pernah, misalnya di Madinah pernah ada krisis ekonomi. Apa penyebabnya? Gagal panen. Jadi faktor yang sifatnya itu alami. Misalnya ada bencana alam, ya, ya sehingga kemudian di sebuah daerah itu gagal panen, yaitu bisa menyebabkan krisis. Tapi sifatnya itu natural, bukan sistemik. Nah, sementara dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, sistem krisis itu sistemik gitu kan. Ditambah dengan sistem yang natural tadi, alam itu kan, ya itu lebih parah kondisinya. Nah, tapi di dalam sistem ekonomi Islam dijamin tidak akan terjadi krisis yang disebabkan oleh sistem. Sistemik tadi. Kenapa? Karena sumber krisis ekonomi, seperti yang pernah kita jelaskan, itu karena dua pokoknya itu kan. Yang pertama, tiga lah ya minimal ya. Kalau kita lihat tadi kan, yang mendasar itu. Pertama, ya, itu adalah riba sebagai pondasi ekonomi. Jadi adanya krisis itu kan sebenarnya inflasi. Inflasi itu penyebab utamanya itu bunga. Ya. Uang bertambah tidak disertai dengan pertambahan barang dan jasa. Nah, sistem ekonomi Islam mengharamkan bunga dan sektor non real, ya kan. Maka dengan ini diharamkan pasti eh, istilahnya itu sumber munculnya krisis itu tidak ada dari aspek ini gitu kan. Yang kedua, sistem moneter berbasis emas dan perak. Ya, salah satu sumber krisis itu adalah karena uang itu berubah fungsi, bukan hanya eh, sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditas. Dan uang itu kemudian bukan dijamin oleh bendanya yang disebut dengan hard money dalam bahasa kapitalis, tapi uang itu fiat money yang itu menjadi sumber terjadinya juga inflasi dari sisi uangnya sendiri. Nah, di dalam Islam ini kemudian hilang problem ini. Kenapa? Karena di dalam Islam uang atau sistem moneter itu harus berbasis emas dan perak atau bahkan prakteknya itu ya yang beredar tengah-tengah yang berjalan di masa Rasulullah, kemudian juga mayoritas di masa sistem khilafah, uang itu adalah emas dan perak. Ya. Dan yang ketiga, ya, sumber krisis sistemik itu adalah adanya monopoli yang disebabkan oleh kebebasan kepemilikan. Nah, di dalam Islam itu tidak ada kebebasan kepemilikan. Kepemilikan diatur sesuai dengan syariat Islam, sehingga ada milik individu, milik umum, dan milik negara, gitu kan. Nah, ini ketika ini kemudian diterapkan, maka hilanglah faktor krisis yang disebabkan oleh faktor sistem atau faktor internal substansial. Itu nggak akan ada. Makanya kalaupun ada krisis, sifatnya itu alamiah, natural tadi, gagal panen dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau pertanyaannya ya, ini supaya tegas, pertanyaannya apakah satu-satunya sistem yang bisa ditawarkan pada saat ini yang terbebas dari krisis ekonomi adalah sistem ekonomi Islam? Iya. Kenapa? Karena sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis komunis, ya sudah terbukti itu adalah merupakan sistem ekonomi yang rapuh. Ya. Kemarin sudah kita bahas, ya kan, sistem ekonomi kapitalis memang eh, bukan istilahnya sistem yang ideal, yang cacat bawaannya, tapi kan disebutkan oleh mereka. Tapi solusinya bukan berarti kepada sistem sosialis, karena sistem sosialis juga sama. Artinya solusi yang bisa
membebaskan dunia secara pasti dari krisis ekonomi secara sistemik, ya tidak lain adalah ketika diterapkannya sistem ekonomi Islam. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, semoga menjawab Ustaz Azhar. Sepertinya sudah tuntas, Ustaz. Semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, berhubung sudah menjelang setengah 10 malam, barangkali ada closing statement, Ustaz. Ya, baik. Sesuai dengan topik kita, saya ingin menegaskan kembali bahwa ya pertumbuhan ekonomi itu bukan solusi untuk mengatasi krisis global. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi ala kapitalis, ya, itu justru juga yang menjadi penyebab ya terjadinya eh, krisis, ya kan. Maka kalau kita mau secara tuntas ya, menghentikan krisis global, ya, maka tidak ada cara lain. Kita harus mencabut akar terjadinya krisis global, yaitu apa? Penerapan sistem ekonomi kapitalis. Kita hentikan sistem ekonomi kapitalis, ya, kita ganti kemudian dengan sistem ekonomi Islam. Cuman masalahnya itu adalah sistem ekonomi Islam secara kafah tidak akan bisa diterapkan kecuali ya ada institusi yang sejalan, institusi politik yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam, yaitu apa? Yaitu sistem politik yang didasarkan kepada syariat Islam. Maka sistem ekonomi dan sistem politik itu merupakan dua sisi mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Kalau keduanya sejalan, yaitu politiknya politik didasarkan pada syariat, ekonominya didasarkan pada ekonomi syariat, ya, maka inilah yang akan melahirkan keberkahan. Kenapa? Karena kalau politik dan ekonomi itu kemudian didasarkan pada syariat Islam, sementara sudah pasti ya ibadah-ibadah umat juga didasarkan pada syariat Islam, karena itu sudah berjalan selama ini. Kan yang tidak ada di umat itu sebenarnya politik dan kemudian ekonomi yang dominan ya kan. Walaupun faktor lain juga menentukan, tapi tidak dominan. Tapi yang menentukan baik dan buruknya masyarakat yang paling dominan itu adalah sistem politik, ya, ya. Kemudian juga sistem ekonomi. Kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi. Nah, ketika kemudian Islam diterapkan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dihasilkan sebuah keberkahan ya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup ya dari pembahasan kita malam ini. Allah berfirman, lau ana ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakah. Jadi seandainya penduduk sebuah negeri amanu, dia beriman, watakau dan dia bertakwa, lapatahna alaihim barokah. Pasti kami akan turunkan keberkahan. Ketika Allah kemudian menurunkan keberkahan, maka otomatis di dalamnya itu tidak ada krisis yang sifatnya sistemik. Karena itu tidak ada pilihan lain kalau kita serius mau kemudian menghentikan krisis global, menghentikan krisis ekonomi dan krisis moneter dari akarnya, maka solusinya adalah campakkan sistem ekonomi kapitalis, tegakkan sistem ekonomi Islam dalam institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukur Ustaz atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sakowah kita berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, pertumbuhan ekonomi, benarkah solusi menghadapi krisis global. Sesi 2.